Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk menyembelih sang putra yaitu Nabi Ismail alaihissalam, dan terjadi dialog yang begitu indah, dialog yang menyentuh hati di saat anak yang masih berusia remaja 12-an tahun, Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam, mendapatkan perintah bahwa dirinya akan disembelih. Beliau ternyata menjawab dengan jawaban yang begitu mengharukan dan penuh ketaatan. If'al ma tu'mar. Ya batif al ma tu'mar. Ayahanda silakan kerjakan. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan itu bukan hanya sekedar melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan saja. Ketaatan itu perlu adanya pengorbanan. Apa yang dia sukai, apa yang tidak disukai, jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengendaki, semua diserahkan kepada. Kemudian juga ada hikmah lain, yaitu husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tidak berpikir macam-macam bahwa perintah itu akan membunuh anaknya, akan mengorbankan dan akan hilang semuanya, dan atau nanti akan diganti oleh Allah. Tidak. Nabi Ibrahim cukup sami'na wa ata'na. Kami taat. Kami dengar dan kami taat. Dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi. Dia tidak berharap untuk diganti dan juga dia tidak khawatir akan kehilangan. Karena semua lillahi ma ahad, milik Allah lah apa yang dia ambil. Begitu juga dengan Nabi Ismail yang menjadi objek dalam ujian ini. Beliau pun juga tidak berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa dirinya yang harus dikorbankan? Kenapa tidak orang lain? Kenapa tidak hewan yang mungkin layak untuk disembelih saja? Kenapa harus dirinya? Di mana dia belum punya saudara? Karena waktu itu Nabi Isa belum lahir. Dia anak tunggal. Dia tidak berpikir macam-macam. Kenapa ayah yang selama ini meninggalkanku berada di Palestina tiba-tiba datang ke Mekah untuk menyembelihku? Apa dia begitu benci kepadaku? Tidak. Tidak ada pikiran kotor sama sekali. Tidak ada negatif thinking sama sekali dari sang anak Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Beda mungkin kalau di zaman sekarang ada perintah, pasti akan banyak berpikir. Nabi Ismail benar-benar dia serahkan kepada Allah, dia jawab dengan sesungguh-sungguhnya, jawaban yang begitu tulus. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Tenang Bapak, aku sabar. Tenang Bapak, kau dapati aku termasuk anak-anak yang sabar. Maka ketaatan yang totalitas inilah hingga nanti akan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang tidak terhingga. Maka pada ayat berikutnya dipersilahkan untuk yang membacanya, Pak Haji. Pak Bambang, boleh Pak Mahmud, tadi sudah WA ke saya, boleh silakan. Belum siap? Ya. Boleh Pak Arbi Darin, kalau yang sudah siap silakan Pak Arbi, bisa bantu. Yuk. Pak Arbi, Ya, siap? Silakan. enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Wa nadainahu an ya Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya. Inna kadzalika najzil muhsinin.
Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia, Ibrahim, membaringkan anaknya atas pelipisnya, kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Shadaqallahul alim. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang dibaca Bapak Abidarin mendatangkan rahmat Allah dan keberkahannya, dan juga kita semuanya yang mendengarkannya juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu melanjutkan kisah bagaimana tatkala keduanya sudah berserah diri kepada Allah. Perintah yang begitu agung, perintah yang begitu berat, namun sang ayah bismillah, yakin husnudon, dan akan melaksanakan perintah itu, sementara sang anak pun berserah diri dan bersabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya telah berserah diri dan si anak sudah dibaringkan di atas pelipisnya, artinya sudah siap untuk disembelih, maka Allah Subhanahu wa taala panggil, wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, engkau telah melaksanakan perintah itu, sungguh demikian kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini adalah benar-benar ujian yang nyata. Karena Nabiullah Ibrahim sudah menyerahkan dirinya kepada Allah dan sudah husnudon kepada Allah. Tidak terpikirkan apapun, tidak kenapa kok perintah itu datang untukku. Kenapa aku yang disembelih, kata Nabi Ismail, tidak. Kenapa begitu berat ujian ini? Kenapa hanya kita saja yang mendapatkan ujian? Tidak. Husnudon dan husnudon hingga Allah Subhanahu wa taala melihat Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalam melaksanakan perintah-perintah itu dengan sepenuh hati. Lalu Allah Subhanahu wa taala memiliki skenario yang berbeda. Diselamatkanlah Nabi Ismail. Kemudian Allah pastikan bahwa Nabi Ibrahim termasuk muhsinin. Apa muhsin? Muhsin itu adalah orang yang melakukan amal soleh itu karena merasa diperhatikan oleh Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, orang yang melakukan ibadah ataupun amal soleh, kemudian dia merasa bahwa dirinya itu sedang dilihat oleh Allah. Ka'annaka fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Ketika beribadah seakan kita sedang disaksikan. Ada CCTV dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ihsan. Muhsin di sini. Nabi Ibrahim termasuk dari kelompok orang yang selalu beribadah itu merasa diperhatikan oleh Allah. Ternyata orang yang bisa melakukan ibadah kemudian merasa dirinya disaksikan oleh Allah, atau bermuamalah merasa dirinya disaksikan oleh Allah, sedang dipantau, sedang diuji. Ibaratnya dalam sebuah pertandingan itu ada juri yang sedang menilai, yang sedang mencatat mana yang baik, mana yang buruk, yang sedang memperhatikan secara detail kita. Maka kalau kita tahu bahwa kita sedang diperhatikan secara detail, yang ada kita menyiapkan diri supaya nilai-nilai yang muncul, yang tercatat adalah nilai-nilai yang baik. Hingga akhirnya nanti kita akan mendapatkan hasil rapot yang baik pula. Inilah muhsinin. Dalam praktek kehidupan sehari-hari pun demikian.
Baik ketika kita sedang melaksanakan sholat, maka kita harus merasa bahwa kita akan menghadap Allah dan Allah akan merekam itu semuanya dan Allah memperhatikan gerak-gerik kita. Dari ketika kita berniat, dari kita mengambil air wudhu, kemudian kita menuju masjid, melangkah, kemudian kita memasukinya, kemudian kita sholat tahiyatul masjid, kemudian kita sholat berjamaah, atau kemudian kita menyelesaikan sholat dan sholat ba'diyah, lalu kita juga melaksanakan sholat-sholat yang lainnya, kita merasa diperhatikan oleh Allah. Itu muhsin. Atau ketika kita sedang bersedekah, kita yakin bahwa sedekah itu disaksikan oleh Allah. Tahu betul Allah bahwa harta yang kita sedekahkan bersumber dari harta yang halal. Kemudian niat kita benar-benar untuk ketaatan kepada Allah. Kita tidak berharap dengan sedekah itu Allah akan ganti yang lebih baik, melainkan kita berharap supaya mendapatkan ridha Allah dan pahala. Dan itu kita merasa betul disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita dalam hari-hari kita melaksanakan kehidupan secara kemasyarakatan atau muamalah, baik muamalah ekonomi ataupun muamalah insaniyah dan sebagainya, maka kita merasa ini sedang dinilai, sedang diperhatikan, sedang ada yang mencatat yang baik dan yang buruk dari kita. Maka kita berusaha untuk menghadirkan perilaku, tingkah laku yang selalu berdampak positif. Sehingga Allah SWT menjadikan kita sebagai hamba yang baik. Itulah ihsan. Waspada terus bahwa kita selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ganjaran ataupun pahala bagi orang-orang yang demikian sebagaimana pahala yang diberikan kepada Nabi Ibrahim di kehidupan dunia saja sudah terlihat. Apa itu? Kata-kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad shaddaqta ru'ya," engkau termasuk orang yang membenarkan mimpi itu. Artinya Nabi Ibrahim adalah orang yang benar-benar lolos dari ujian, dia termasuk orang yang benar-benar taat, nothing tulus. Nah, begitu juga kita ketika kita melaksanakan benar-benar totalitas, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyematkan kalimat-kalimat yang indah kepada kita bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang shadaqtar ru'ya, dalam arti kita membenarkan perintah Allah, bukan hanya mempercayai atau meyakini tetapi juga dalam perbuatan sehari-hari. Dan itu tidak mudah. Maka di akhir ayat disebutkan inna hadza lahuwal balaul mubin. Ini itu ujian yang sangat berat, tidak mudah. Maka ujian itu tergantung levelnya. Level Nabi Ibrahim begitu dahsyat. Beda dengan anak-anak mungkin. Beda dengan orang biasa, orang awam. Ujiannya pun akan beda. Namun hikmahnya tentu semua kebaikan kembali kepada orang yang diuji. Entah itu berat ataupun ringan, ketika seseorang diuji dan berserah diri kepada Allah, insya Allah Allah akan ridho. Entah apa, itu serahkan kepada Allah. Apa yang terjadi nantinya itu terserah Allah. Bukan kita sudah menerka-nerka. Kalau saya sabar, mungkin nanti saya akan dapat seperti Nabi Ibrahim. Kalau saya sabar, nanti akan. Tidak bisa kita menerka-nerka. Yang bisa hanya kita husnudzan kepada Allah. Yang jelas Allah punya skenario. Kita serahkan saja kepada Allah. Terserah apa yang akan terjadi nanti. Itu bukan ranah kita. Itu ranah Allah SWT. Nabi Ibrahim tidak pernah berpikir bahwa ketika beliau melaksanakan itu akan mendapatkan ini itu. Ketika melaksanakan akan diganti akan anak dengan gibas dan seterusnya, tidak. Tapi beliau memposisikan dirinya sebagai orang yang muhsinin itu. Jadi posisi beliau menempatkan sebagai orang muhsinin itu saja. Wallahu alam bishawab. Ayat berikutnya atau yang terakhir, silahkan. Ya, ayat As-Saffat ayat 107 sampai 117. Ibu Eti ada? Ibu Eti Retno, silakan. Silakan Bu Eti. Siap? Iya, Pak. Baik. Kok ya, silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang sehat, yang besar, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah merahmati Bu Eti dengan apa yang dibaca dan juga kita semua yang mendengarkannya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita perhatikan kelanjutan dari kisah tadi. Bagaimana Nabiullah Ibrahim yang memposisikan dirinya sebagai muhsinin. Orang muhsinin itu merasa diawasi tapi tidak berpikir macam-macam. Tidak berpikir, oh nanti kalau saya melaksanakan ini kemungkinan saya akan dapat ini. Kalau saya tidak, mungkin nanti khawatir saya seperti ini. Tidak. Beliau benar-benar tulus. Makanya disebut dengan hanifan muslimah. Orang yang benar-benar tegak lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berpikir untung rugi. Memang dapat apa kalau saya melaksanakan perintah Allah? Tidak. Memang kalau saya tidak melaksanakan nanti akan dapat apa juga? Tidak. Tapi Nabiullah Ibrahim beliau menempatkan sebagai muhsinin totalitas apapun perintah Allah dilaksanakan. Entah nanti bagaimana itu urusan Allah. Maka saat itu juga Allah berikan balasan yang tidak terduga, tidak dipikirkan, tidak pernah diperkirakan. Wa fadainahum bidzibhin adim. Tiba-tiba Ismail ditarik dan diganti dengan hewan domba yang begitu besar sebagai tebusan atas keberhasilan Nabi Ibrahim menjalani ujian keimanan. Ujian ini benar-benar ujian yang luar biasa. Dan Nabiullah Ibrahim, beliau memandang semua ujian itu harus disikapi dengan husnudzon. Tidak ada yang tidak. Sebentar, Afan, saya mau ngecas laptop dulu. Ya, ya. Baik. Maka positive thinking Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini benar-benar di luar dugaan. Allah ganti dengan domba yang begitu besar. Bukan hanya itu. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Lalu Allah Subhanahu wa taala abadikan Nabi Ibrahim dan keluarganya itu bagi orang-orang berikutnya. Dikenang. Karena ini peristiwa yang belum pernah terjadi dan belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Perintah orang tua menyembelih anak karena perintah Allah belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Sehingga ini adalah peristiwa yang sangat unik, peristiwa yang sangat besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala abadikan tarokna alaihi fil akhirin, diabadikan sepanjang masa hingga dunia ini berakhir. Bahkan salamun ala Ibrahim, salam sejahtera untuk Nabi Ibrahim. Dalam tafsir disebutkan bahwa salamun ala Ibrahim, bahwa semua umat manusia sesudahnya itu akan selalu mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim sampai hari kiamat. Kita termasuk 5 waktu kita baca salam ala Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Selalu kita ucapkan salam ala Ibrahim. Ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dibayangkan oleh Nabi Ibrahim kalau aku menyembelih
Ismail atas perintah Allah, nanti namaku akan indah sepanjang masa. Tidak. Kalau aku laksanakan perintah Allah yang berat ini, mungkin nanti aku akan menjadi orang yang diteladani umat sepanjang masa. Tidak, tidak berpikir ke sana. Tidak berpikir kemana-mana. Tapi beliau tulus. Beliau benar-benar hatinya itu tulus. Apa yang beliau laksanakan tidak lain adalah beliau termasuk hamba yang muhsin. Nah, kadzalika najzil muhsinin, begitulah Allah membalas. Begitu hebatnya, begitu dahsyatnya, begitu tidak bisa dipikirkan balasan bagi orang yang muhsin. Maka yang bisa kita petik adalah ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan kita tidak berpikir apa nanti kita kalau melaksanakannya kita akan mendapatkan gantinya. Misalkan kita mau berkorban, saya mau korban. Nanti saya dapat apa dari Allah? Saya mau korban. Kemungkinan besar nanti saya akan diganti oleh Allah. Jadi ada harapan kepada Allah bahwa dia mau mentaati Allah jika ada balasan yang jelas. Ini kategorinya belum masuk kepada muhsin yang layak mendapatkan balasan tidak terhingga. Atau bahkan sebagian mengatakan ini adalah ibadatul bahil, ibadahnya orang kikir. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang suka bernazar itu termasuk orang yang kikir. Kenapa? Dia akan melaksanakan satu perintah kalau memang Allah berikan sesuatu yang dia inginkan. Gitu. Termasuk juga melaksanakan perintah-perintah Allah. Namun sebaiknya bagaimana? Ya sudah kita, karena ini perintah Allah sudah kita laksanakan. Apa yang akan diganti oleh Allah itu urusan Allah. Mau diganti tidak itu urusan Allah. Apapun nanti bentuk gantinya itu udah urusan Allah. Nanti bagaimana kondisinya kalau ketika berkorban ternyata harta bendanya jadi habis, itu urusan Allah. Kalaupun nanti jadi banyak, itu urusan Allah. Yang jelas saat itu benar-benar menjadi muhsinin, yaitu melaksanakan perintah Allah karena memang sedang diperhatikan oleh Allah dan benar-benar berharap bahwa dirinya termasuk orang yang diridhai oleh Allah. Tujuannya adalah mencari ridha, mencari supaya Allah itu benar-benar rela dan meridhoi. Dan tentu Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung hambaku. Kalau hambaku berpikir demikian, maka aku pun akan demikian. Ana inda dhanni abdi bi. Namun tidak perlu khawatir bahwa Allah itu Rahman, Rahim. Beliau kasih sayangnya tidak terhingga kepada hamba-hambanya. Baik kepada kaum muslimin, bahkan kepada non-muslim sekalipun. Kepada orang-orang kafir pun Allah berikan kehidupan. Allah berikan rezeki. Allah berikan rezeki. Allah berikan anugerah-anugerah. Diberikan kedudukan, diberikan harta benda, diberikan kenikmatan hidup, dan berbagai macam. Itu juga diberikan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Yang taat ataupun yang tidak taat. Jadi kalau rezeki Allah berikan kepada orang yang dicintai ataupun yang tidak dicintai. Tetapi masalah keimanan hanya orang-orang yang memiliki atau yang dicintai oleh Allah lah yang akan ditingkatkan imannya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita sebelum dilanjutkan kita kembalikan dulu kepada Bapak Haji Agus Heri, barangkali ada yang perlu didiskusikan, ditanya. Ya, baik teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya dan juga Pak Ustadz. Nih mohon maaf ada sedikit kendala lah tentang linknya. Mudah-mudahan tidak mengganggu kajian kita pada pagi hari ini. Baik, untuk sesi tanya jawab silahkan. Boleh dari Bapak dan Ibu bisa langsung atau melalui chat juga bisa. Silakan. Pak Suparna barangkali sudah siap. Silakan Pak Suparna. Terima kasih Pak Her. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tentang kisah penyembelihan Nabi Ismail ini, kalau di mushaf saya ini ada
pengelompokan ya subtema. Jadi subtema penyembelihan Nabi Ismail itu adalah ayat 100 sampai dengan 111. Karena 112 sampai 122-nya itu kisah kabar gembira tentang kelahiran Nabi Ishak kan. Nah, kenapa Pak Ustadz ini pembahasannya hanya sampai 110 gitu. 111-nya nggak manut ke kisah penyembelihan Nabi Ismail kan. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya kan Nabi Ibrahim minta anak soleh tadi ya. Robbi habli minas solihin. Kemudian dikasihnya anak yang halimin. Kemudian Nabi Ismailnya menjadi anak yang sobirin. Di ayat berikutnya al-muhsinin dan al-mu'minun. Al-mu'minin itu yang ayat ke-111 itu kan. Jadi pertanyaannya apakah dengan kita meminta memohon anak yang soleh, nanti Allah kasih anak yang memang halim, yang sabar, yang muhsin, dan ya al-mu'min gitu. Artinya solehin itu lebih lebih tinggi dibanding dengan halimin atau sobirin atau muhsinin gitu kan. Terima kasih Tan. Itu aja. Hmm. Ada pertanyaan, makasih Tan. Baik. Jadi eh, kita memulai tadi dari ayat 100 berapa tadi Pak? 110, 101 ini untuk menyambungkan bagaimana ujian Nabi Ibrahim yang beliau selalu berdoa Robbi habli minas sholihin. Ketika berdoa itu kan karena beliau dalam situasi yang sangat sulit, mustahil mungkin karena usia tua dan istrinya mandul. Tapi beliau tidak pernah berhenti berdoa. Beliau hanya berdoa dan berdoa terus. Nah, kemudian singkat cerita dalam perjalanan yang begitu panjang tentu antara ayat 100 dengan 101 ini kisahnya sangat panjang dan panjang waktunya juga. Lalu Allah berikan anak yaitu Nabi Ismail. Dan doa beliau mengharap anak yang soleh. Namun Allah berikan bigulamin halim, anak yang halim. Apa hubungan antara halim dengan soleh? Kalau soleh itu identik dengan masalah ubudiyah, Pak Di. Soleh itu terkait tentang ubudiyah. Artinya orang yang ibadahnya baik, kemudian perbuatannya juga baik, itu soleh. Kalau orang yang perbuatannya baik, tapi ibadahnya tidak baik, itu tidak disebut dengan soleh. Biasanya disebut anak baik saja. Atau orang yang ibadahnya baik, tetapi dengan soleh. Cukup disebut dengan ahli ibadah. Jadi ahli ibadah itu belum tentu soleh. Anak baik juga belum tentu soleh. Nah, pemilihan kata soleh menurut Bapak beberapa pendapat. Kenapa Nabi Ibrahim memilih soleh? Urusan dunia itu seimbang. Dia ahli ibadah juga perilakunya baik. Namun masih terkait tentang akhlak dan ibadah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan anak lebih dari itu yaitu halim. Halim itu sudah menyangkut umum. Senang, qurrata ayun. Orang mendengar itu juga senang. Kemudian selalu dirindukan. Bahasa kita mungkin lucu lah. Anak yang lucu yang selalu dikangenin lah gitu. Karena kalimat di sini untuk gulam, anak kecil. Anak kecil yang benar-benar gemesin lah gitu. Kalau bahasa kita gemesin. Benar-benar mengobati rasa rindu Nabi Ibrahim yang puluhan tahun mengharapkan punya anak, lalu lahir anak yang begitu lucu dan gemesin. Itu benar-benar bagikan orang dahaga dikasih minum air putih yang segar. Bagikan orang yang sangat lapar, kemudian diberi makanan yang lezat. Wah, luar biasa. Hilang rasa dahaganya. Begitu bahagianya. Nah, singkat cerita dari ayat 101 sampai ayat 100
Dua, ini panjang. Hmm. Dengan berbagai perjalanan di antaranya Nabi Ibrahim melihat Siti Sarah yang mengusulkan agar Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar Ya. dengan ikhlas tentunya. Tapi kemudian setelah tahu bahwa Siti Hajar atau istri keduanya itu mengandung dan mulai melahirkan, wajah dari Siti Sarah ini mulai nampak Cemburu. sedih. Sedih bukan berarti cemburu buta, sebetulnya bukan cemburu buta. Tapi dalam beberapa penjelasan seakan Siti Sarah ini semakin sedih, semakin down. Aku kok nggak bisa memberikan keturunan kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak tega melihat istrinya down, melihat istrinya berkecil hati. Maka beliau diperintahkan untuk menjauhkan istri yang keduanya ke daerah yang sangat jauh, yaitu di Bakkah. Antara Palestina dengan Mekah sangat jauh. Beliau serahkan itu kepada Allah. Nah, kemudian ditinggalkanlah Nabi Ismail yang masih kecil dengan Siti Hajar. Sangat jauh, ayat 101 dengan 102 ini. Lalu, singkat cerita, beliau kembali ke Mekah pada saat Siti Hajar sudah wafat dan Ismail sudah mulai remaja. Beliau tinggalkan sementara keluarganya di Palestina. Beliau melaksanakan perintah itu, yaitu menyembelih sang putra. Kemudian Allah selamatkan. Kemudian beliau kembali lagi ke Makkah, ke Palestina. Dan Allah berikan kabar gembira dengan lahirnya Nabi Ishak dari Siti Sarah. Hmm. Sarah pun lahir. Jadi 101 ke 102 ini kisah waktunya begitu rentan panjang. Nah, ini seakan sub-sub judul di dalam kisah perjalanan Nabi Ibrahim. Barangkali itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Pak Suparna, gimana? Cukup? Jadi Bagaimana Pak Haji Suparno? masih nyambung dengan solihin dan muhsinin dan mukminin ini kalau di Al-Quran ini kan hu-nya itu berarti ke Nabi Ibrahimnya atau ke Nabi Ismailnya. Dan kalau yang di ayat yang 105-nya muhsinin itu siapa yang dimaksud muhsinin di situ? Kemudian yang ayat 111-nya mukminin apakah itu Nabi Nabi Ismail Nabi eh, Ibrahimnya kan? Kalau Ya, yang asobirinnya kan Nabi kalau Ismail ya. kita lihat dari, ya betul, sabirnya Nabi Ismail. Kalau kita lihat di 105 itu kalimat uslub atau gaya bahasanya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna itu kami Allah, Hmm. kadzalika itu demikian juga. Kalau ada kalimat demikian juga itu berarti kasusnya banyak. Hmm. Demikianlah, demikian juga. Hmm. Baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Demikian juga kan. Berarti menunjukkan Allah SWT bukan hanya kepada Nabi Ibrahim. Najzi itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu sedang dan akan. Iya, iya. Siapapun orangnya itu kemungkinan juga akan mendapatkan nikmat. Adapun bentuknya tentu berbeda-beda. Siapa muhsinin? Di sini yang pertama Nabi Ibrahim. Karena melaksanakan perintah dengan merasa diawasi oleh Allah. Nabi Ismail juga termasuk muhsinin. Apa muhsininnya? Beliau menyerahkan jiwa raganya kepada Allah melalui bapaknya dipersilahkan. Itu juga perlu muhsinin, perlu keyakinan kepada Allah. Kemudian siapapun orang yang berkorban untuk Allah itu juga masuk muhsinin. Iya, iya. Maka di sini disebut inna kadzalika najzil muhsinin. Begitulah Allah selalu membalas orang-orang muhsinin dengan balasan yang tidak terduga tadi. Kan beberapa hal tidak terduga, tidak bisa diperkirakan. Kok tiba-tiba berubah menjadi Domba ya. domba. Kemudian mendapatkan putra dari Siti Sarah yang mandul kok tiba-tiba bisa lahir. Itu kan sesuatu yang tidak masuk akal semuanya dan tidak pernah dipikirkan gitu. Kemudian dia dikenang selama hidup, selama dunia ini masih ada. Orang-orang akan menyebut namanya,
kemudian dia menjadi kenangan indah bagi umat sesudahnya, kemudian adanya berbagai macam anugerah yang Allah berikan. Itu menunjukkan bahwa orang muhsin itu pertama harus tawakal kepada Allah. Yang kedua, pasti Allah akan membalas dengan sesuatu yang kita tidak pikirkan gitu. Maka ini sangat berkaitan dengan surah At-Talaq ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa kepada Allah akan mendapatkan makhraja, jalan keluar, dan akan mendapatkan yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak pernah bisa disangka-sangka. Ya. Demikian Pak Haji Supana, wallahu a'lam bishawab. Yang 111-nya Ustaz, al-mu'mininnya masih ada kaitannya nggak dengan ayat-ayat sebelumnya? Bagaimana Pak Haji? Yang ayat 111-nya al-mu'minin. Ayat 111. Iya, masih satu subtema dengan penyembelihan Nabi Ismail ini Ustaz katanya. Ya, di 111, sebentar saya cek dulu. Surah As-Saffat ayat 111. Karena 112-nya udah masuk subtema kabar gembira tentang kelahiran Nabi Ishak gitu kan. Ya, di 111 dan 12 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu min ibadinal mu'minin." Nah, ini kepada Nabi Ibrahim. Ya. Karena ini kan kaitan dengan dengan sodak taru'ya gitu. Ayat ke-105, Qad sodak taru'ya, wahai Ibrahim, dipanggil 104, ya Ibrahim. 104, ya Ibrahim. Kemudian 105, engkau telah membenarkan mimpi. Maka kemudian 111, innahu, dia ini termasuk orang yang percaya, orang iman. Iman apa? Mengimani mimpi wahyu itu. Ini kalau tidak ada keimanan, mimpi kan sulit untuk direalisasikan kan Pak Haji? Punya Nabi Ibrahim Ustaz ya? Punya kepada Nabi Ibrahim. Kalau tanpa keimanan nggak mungkin Nabi Ibrahim melaksanakan perintah melalui mimpi itu. Sementara 112, wabasarnau bishak nabiyan minas solihin. Nah ini kepada Nabi Ishak, kepada anak-anaknya. Ishak juga dan Nabi Ismail juga. Jadi anak. Ini kalau kita pahami, orang mukmin itu insya Allah akan melahirkan anak-anak yang soleh. Nabi Ibrahim adalah orang yang mukmin, anak-anaknya pun soleh. Meski juga Nabi Ibrahim adalah soleh, anaknya juga mukmin begitu. Demikian Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Nah, satu lagi klarifikasi tadi. Nah, waktu ada perintah menyembelih ini, Siti Hajar sudah wafat saja. Dalam beberapa kisah, Siti Hajar sudah wafat. Karena waktu penyembelihan itu benar-benar tidak ada kisah dialog antara Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Dan juga tidak ada kisah perceraian antara Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Jadi kehidupan dengan Siti Hajar itu cukup singkat gitu. Itu menurut beberapa pendapat. Hikmahnya kenapa? Karena ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah ini dan Siti Hajar yang masih hidup, kemungkinan akan memberatkan Siti Hajar. Ya. Dalam satu peristiwa ketika Nabi Ibrahim hendak meninggalkan Siti Hajar dan anaknya, itu Siti Hajar sempat bertanya 3 kali, hendak kemana engkau wahai Ibrahim, kau tinggalkan kami? Nabi Ibrahim diam. Hendak kemanakah engkau tinggalkan kami wahai Ibrahim? Diam. Kemudian baru ucapan ketiga dalam tafsir Ibnu Katsir, apakah ini perintah Tuhanmu? Kalau memang ini perintah Tuhanmu, silakan tinggalkan kami. Ini menunjukkan bahwa Siti Hajar seorang wanita, ya tentu dia akan sangat sayang kepada anaknya. Ya. Sudah ditinggal jauh-jauh, ditinggal lama-lama, kok datang-datang melaksanakan perintah yang begitu ekstrim gitu. Wallahu alam. Ya. Begitu Pak. Syukran Tad. Syukran Pak Her. Teman-teman masih ada yang mau bertanya lagi? Bila belum, saya coba bertanya juga Pak Ustaz.
em, kenapa Allah memilih hari nahar gitu ya? Nahar itu apa Pak Astor? Kemudian sebentar. Eh, yang berikutnya, ketika hari tasyrik itu kan dilarang saum ya Pak Ustadz ya. Ya. Kalau pas hari tasyrik itu berkaitan dengan waktu Yaumul Bid atau hari tasyrik begitu ya. Atau itu bagaimana orang yang sedang mengamalkan puasa Daud Pak Ustadz? Apakah jadi kaifiatnya bagaimana? Apakah dia misalnya sehari sebelum hari nahar, hari tasyrik itu dia saum. Kemudian berikutnya kan 3 hari itu atau 4 hari Pak Ustadz ya dengan hari Idul Adha-nya kan gitu kan tidak bisa saum. Setelah hari berikutnya bagaimana, itu saum atau tidak gitu Pak Ustadz? Nah itu Gimana? ya. Bisa. Kompleks gimana? Baik. Baik, Pak Ji. Yang pertama tentang hari nahar ya, Pak Ji ya. Iya, hari nahar. Hari nahar itu nama lain dari, jadi kurban itu ada 3 istilah. Satu kurban, yaitu menyembelih dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah dari kata korban. Yang kedua adalah udhiyah. Udhiyah itu adalah menyembelih pada waktu duha, pada waktu pagi-pagi sebelum siang, itu afdolnya, maka disebut udhiyah. Kemudian yang ketiga adalah an-nahr. Nahr ini adalah istilah menyembelih hewan unta dengan cara berdiri. Jadi orang dulu itu menyembelih unta sambil berdiri, untanya yang berdiri, itu langsung di lehernya langsung tidak ditidurkan. Nah, istilah-istilah ini kemudian menjadi satu makna, yaitu ibadah kurban yang kita kenal. Itu. Nah, kemudian beberapa yang dilarang, yaitu berpuasa pada hari kurban sampai hari tasyrik. Hari tasyrik sendiri berasal dari kata syaroko, yang itu menjemur daging pada hari-hari itu. Dulu di awal, karena berkorban itu sedikit dari kalangan penduduk Madinah, maka Nabi melarang untuk menyimpan. Tapi karena sudah mulai banyak dan sudah mulai terdistribusi, semuanya tercukupi, maka Nabi tadi membolehkan makanlah, kulu, wat'imu, bagikan, waddahiru, dan simpanlah. Nah, para sahabat dan kaum muslim pada waktu itu mereka mencari cara menyimpan daging, yaitu dengan cara dijemur, didendeng lah sekarang. Nah, penjemuran itu terjadi pada tanggal 11, 12, 13, itu pendendengan. Baru kemudian pada hari-hari berikutnya itu daging-daging itu bisa disimpan dengan awet gitu. Nah, pada hari pendendengan inilah Nabi melarang berpuasa. Kenapa? Karena saat itu juga memang daging-daging masih banyak, dan selain Allah melarang untuk berpuasa, juga menikmati daging-daging kurban itu kan termasuk yang dianjurkan kan gitu. Nah, bagaimana ketika hari tasyrik itu terjadi pada waktu pertengahan bulan, misalkan tanggal yang harusnya kan berpuasa Nabi Daud ataupun Ayyamul Bid lah gitu ya. Itu gimana? Misalkan Ayyamul Bid biasanya berpuasa pada tanggal 14, 15, Enggak lewat sana, lewat bawah tuh. 13, 14, 15 misalkan. Nah, sementara ini hari tasyrik itu kan 11, 12, 13. Bagaimana? Sementara satu hari tidak Nah, tetap kita kalau mau melaksanakan puasa pada tanggal 14 dan 15-nya. Karena Ayyamul Bid itu tidak disebutkan di situ harus sempurna dan tidak. Disebutkan bidnya. Di hadis disebutkan Ayyamul Bid. Jadi hari-hari putih. Pilihan. Tidak harus 3 hari kalau memang satu harinya tidak bisa. Tidak perlu diganti. Cukup puasanya 2 hari, yaitu tanggal 14, 15.
begitu. Jadi Ayyamul Bid itu hari-hari putih atau hari purnama. Hari purnama itu diyakini secara astronomi ada 3 hari mulai tanggal 13, 14, 15. Berhubung satu hari ini hari yang diharamkan berpuasa, maka ini gugur. Berarti kita puasanya hanya 2 hari, tanggal 15, tanggal 14 dan 15 gitu Pak Haji. Tidak perlu diganti 16, tidak perlu diganti tambahan. Karena perintahnya bitnya. Sementara tanggal 16 tidak bit lagi gitu. Dan satu bitnya gugur karena larangan. Gitu Pak Haji. Dan tidak harus 3 hari kan. Sebenarnya kan situ perintahnya bukan wajib 3 hari. Bahkan sebagian para ulama puasa Ayyamul Bid itu boleh 1 hari saja, boleh 2 hari, memang sempurnanya 3 hari. Selama bitnya, selama masih ada bitnya. Itu Pak. Jadi cukup 14 dan 15. Wallahu a'lam bishawab. Untuk yang mengamalkan saum Daud Pak Ustadz. Jadi kan Iya. pas hari Tasyrik itu dan hari Idul Adha itu berarti 4 hari larangan ya Pak Ustadz. Betul. Nah, itu kalau menanya sehari sebelum Idul Adha itu posisinya dia saum gitu ya, misalnya gitu, atau tidak saum. Kemudian pada saat hari yang berikutnya setelah Tasyrik itu lewat, itu saum lagi atau tidak lagi gitu maksudnya gitu. Selingannya itu bagaimana? Betul. Karena puasa selingannya pertama tanggal 9 gitu ya Pak Haji ya. Ya. Dan puasa Daud berbarengan dengan puasa Arafah. Kemudian tanggal 10, 11, 12, 13 ini dilarang puasa. Ya. Maka ini dianggap sebagai satu penyela. Ya. Maka nanti tanggal 14 sudah puasa lagi. Karena sudah dijeda. Dalam perintah puasa Nabi Daud itu bukan harinya, tapi jedanya, Pak Haji. Jedanya. Maka sebagian para ulama ada yang mengamalkan begini. Senin puasa, nanti Kamis puasa. Ada yang menjeda sampai 2 hari, Selasa Rabu. Kemudian nanti hari Kamis puasa, Jumat tidak, Sabtu puasa, Minggu tidak, Senin puasa. Mereka mengejar Senin Kamis. Ada sebagian para ulama juga mengamalkan dapat puasa Nabi Daud dan juga dapat puasa Senin Kamis dengan cara hari Senin dengan hari Kamis itu jedanya 2 hari. Karena memang tidak ada nas yang secara tegas harus 1 hari, tapi dalam syarah itu jelaskan terjeda begitu Pak Haji. Meski afdalnya juga dijeda sehari-hari. Nah, seperti kasus tadi pada hari raya dan hari tasyrik itu cukup dianggap sebagai satu penyela saja. Jadi tanggal 9 puasa, nanti tanggal 14 sudah puasa lagi. Gitu Pak. Kalau dapat 2 Pak Haji. Tanggal 9 kan berarti Daud juga, Arafah dapat. Tanggal 14 dapat Daud juga dapat apa namanya, pertengahan bulan. Apalagi kalau pas hari Senin atau Kamis dapat 3 itu. Demikian Pak. Wallahu a'lam. Oh ya, jadi saya bertanya lagi Pak Ustaz. Tentang puasa ini kalau kita meniatkan itu apakah boleh meniatkan untuk 2 gitu, untuk 2 tujuan walaupun satu pekerjaan gitu. Ya memang ada juga begini, kalau Ayyamul Bid pas berkaitan dengan hari Senin gitu kan, itu kan tidak bisa dihindari. Tapi juga ada kalau namanya puasa sunnah itu tidak selalu jatuh pada hari itu kan gitu kan. Itu bisa contohnya gini, sebentar. Ketika puasa Syawal Pak Ustadz, itu kan 6 hari dibebaskan untuk memilihnya harinya kan Pak. Kemudian kalau dia dijatuhkan pada hari Senin, ada beberapa ustadz yang mengatakan, ya kamu niatnya apa? Niatnya mau Senin Kamis, sunnah Senin Kamis, atau mau Syawal gitu. Nah kalau memang mau Syawal ya Syawal, kalau Senin Kamis ya Senin Kamis, karena Syawal itu bisa digeser ke hari Selasa maupun Rabu gitu. Mohon pendapat Pak Ustadz barangkali, atau mungkin ada dalil yang mengatakan bahwa ada satu ada beberapa niat tetapi satu amalan begitu. Ya. Ada kaidah Pak Haji, kaidah dalam fikih ibadah itu begini.
kaidah ini sudah sangat masyhur di kalangan kaum fuqaha dan usul fiqh maksudnya. Mereka eh, menetapkan satu kaidah. Tentu kaidah ini bersumber dari hadis, dari qaul sahabat. Idza istama'at ibadatani, jika berkumpul dua ibadah min jinsin wahid, dari jenis yang sama. Jadi ibadah puasa ya, dua berkumpul min jinsin wahid, dari jenis yang sama. Laisat ihdahuma maksudatan lidzatiha, dakhalat ihdahuma fil ukhra. Dan salah satunya bukan tujuan tersendiri secara khusus. Misalkan puasanya niat Daud jatuh pada hari Kamis. Jadi kan bertemu dua ibadah yang sejenis jatuh pada hari yang sama. Kemudian ihdahuma maksudah. Yang satu itu ghairu maksudah, tidak dia niatnya memang Daudnya awalnya, tapi pas Kamisnya gitu. Dakhalat ihdahuma fil ukhra, maka secara otomatis Allah akan berikan pahala hari Kamis kepada orang yang melaksanakan puasa Daud pada hari Kamis. Itu menurut kaidahnya. Jadi dengan begitu niatnya cukup satu, niat puasa Daud, tapi pas masuk Kamis maka dia dakhalat ihdahuma fil ukhra. Secara fikih dipandang bahwa dia telah berpuasa dua ibadah sekaligus, yaitu puasa Daud dan puasa Senin atau puasa Kamis. Ini secara fikih dipandang. Jadi kalaupun ada qadhi, ada hakim gitu, dia ketuk palu, si fulan telah puasa puasa dalam satu hari. Karena kaidah ini istama'at ibadatan min sin wahidin laisat ihdahum maksudatan lidzatiha dakhalat ihdahuma fil akhir. Otomatis dia disifati melakukan dua puasa begitu. Nah, adapun niat, sebagian mengatakan cukup niat yang pokok yaitu puasa Nabi Daud. Adapun Senin sudah otomatis ikut. Namun dari kalangan Syafi'iyah ada yang mengatakan puasanya, niatnya hendaklah ditambahkan. Saya niat puasa Daud dan sekaligus puasa Kamis atau puasa Senin, mengatakan begitu. Namun dua-duanya baik, tapi menurut yang lebih kuat, kalau menurut saya cukup puasa itu diniatkan satu pada posisi yang double tadi, insya Allah menurut kaidah para ulama tadi sudah otomatis secara lahiriah dia terhitung dua itu. Begitu Pak. Wallahualam bishawab. Sebentar, kalau masih belum trek dengan apa namanya. Kalau memang Daud sama Senin Kamis itu kan memang nggak bisa dihindari ya, kalau dengan selang-seling itu Pak. Tapi Betul. kalau dengan ininya Pak, dengan yang hari Syawal dan puasa Syawal itu kan bisa memilih Pak Ustaz. Nah itu bagaimana Pak Ustaz? Apakah Ya. juga sama seperti itu juga? Ya, kadang jatuhnya Daud itu tidak hari Senin gitu ya Pak ya. Ya. Jadi hari Selasa gitu. Jadi Minggu dan Selasa. Maka tadi yang tadi kita sampaikan di awal, ada ulama-ulama yang melaksanakan puasa Daud itu dengan pola tadi. Hari Selasa Rabu itu dianggap satu. Sehingga nanti ngepasin terus. Senin langsung Kamis. Kamis nanti Sabtu. Sabtu nanti Senin. Jadi dia ngejar Senin dan Kamis. Dengan cara Selasa Rabu itu dilewatkan. Dan itu pernah juga kami laksanakan, Pak Ji. Untuk beberapa di pesantren beberapa saat ketika santri sedang ya memungkinkan. Kalau sekarang agak sulit, Pak Ji, karena MBG-nya harus dimakan gitu di pagi hari gitu. Jadi agak sulit untuk melaksanakan itu. Kemarin sempat kita laksanakan gitu. Nanti Senin kita ambil beberapa pendapat yang memungkinkan dengan kondisi supaya kita dapat pahala double gitu. Ternyata ada amalan yang Senin, nanti Daudnya Senin dan Kamis, baru nanti Seninnya juga dapat. Begitu Pak Cik. Artinya, ya, dengan mengambil fikih yang seperti itu untuk puasa Syawal kapanpun dipilih juga itu kalau bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis berarti dicatat double amalannya Pak. Betul, kalau berdasarkan kaidah fikih tadi istama'at ibadatani itu dakhalat ihdahumal fil ukhra gitu. Apalagi kalau
Syawal kan bisa memilih gitu. Itu lebih utama. Begitu Pak Haji. Wallahu a'lam. Ya. Baik, teman-teman masih ada barangkali, walaupun ini sudah lewat dari jam 7, mungkin Tambah waktu dikit loh Pak. kita- Pak Baik, Ustadz. Pak Kris, Pak pernah bisa diganti dulu ya, Pak Kris Siap, dulu siap. nanti. Bangga. Silakan Pak Kris. Ya, masih kaitan tadi dengan yang surat Safat ayat 101 ayat. Yang apa yang pembasarana bi gulamin alim gitu ya. Ini kan sebetulnya kelahiran Nabi Ismail itu persis seperti kelahiran Nabi Yahya dari Zakaria. Sama-sama menggunakan kata gulam. Namun pertanyaan saya, kenapa kalau dalam surat yang sama kalau tadi kan kalau kelahiran Nabi Yahya ya di surat Ali Imran 40 ya. Sementara di surat 47 yang berkaitan dengan lahirnya Isa dari putra Maryam itu menggunakan kata waladun. Apa yang membedakan dari ketiga kata gulama yang kelahiran Ismail, kemudian kelahiran Yahya, serta kelahiran Isa kok berbeda menggunakan tidak sama-sama gulam gitu. Itu aja pertanyaan, makasih. Gulaman Zakiyah. Jadi ketika Nabi Ismail menggunakan kata halim, kemudian Gulam. Nabi Walat, gulam, gulamin halim, walat sama gulam. begitu juga Nabi Yahya dengan kalimat ya Zakaria inna nubasyiruka bigulamin ismuhu Yahya ya, sama juga dengan gulam. Sementara Nabi Isa alaihissalam anna yakunu li walad, kata Siti Maryam ya, bagaimana aku bisa punya anak gitu. Lantas apa perbedaan antara gulam dengan walad? Nah, kalau secara bahasa itu gulam itu anak laki-laki, persamanya dulu. Walad juga anak laki-laki. Kalau gulam itu berita yang menggembirakan. Jadi lahir anak laki-laki, betul. Kemudian menggembirakan, itu gulam. Yang dirindukan, yang diinginkan. Nabi Zakaria beliau sangat ingin punya anak. Karena sudah usia tua juga. Sama dengan Nabi Ibrahim sangat punya anak. Maka Allah berikan kabar bigulam dengan anak yang tadi. Sang lucu, gemesin, benar-benar menghibur. Sementara Nabi Isa, ibundanya yaitu Siti Maryam, sebetulnya beliau tidak mengharapkan punya anak sebelumnya itu. Tidak tiba-tiba berdoa, ya Allah hamba minta anak, tidak. Itu dari sisi bahasa. Jadi gulam itu berita yang gembira atas harapan sebelumnya, sementara walad itu belum tentu harapan gembira, bahkan mengkhawatirkan bagi Siti Maryam itu kan khawatir sampai beliau kata anaknya masih kecil tidak boleh bicara. Salah ayamin illa romza, 3 hari nggak usah bicara. Kalau ada orang datang nanya macam-macam nggak usah dijawab, kecuali hanya isyarat. Itu ujian bagi Siti Maryam. Barangkali itu secara makna balaghah dari kata gulam dengan walad Pak Haji. Bukan karena Singkatnya. yang nggak ada suaminya ya. Tidak harus ada suami, bisa ada suami, bisa tidak. Tapi di sisi bahasa tadi, gulam itu berita gembira yang diinginkan. Sementara walad belum tentu diinginkan. Malah mungkin dikhawatirkan gitu. Gitu. Ya sebenarnya kalau secara ini kan ada ayat ulana dinasi apa? Dina masalah Isa kama ima masalah indalu kama masalah Adam. Kalau kau mengturabing semua kalau lakukan fayakun, satu tanpa suami, satu tanpa istri. Gitu. Ya. Karena hadis Nabi ada berbunyi kulu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap tuh yulad dilahirkan itu makna umum gitu. Itu barangkali Pak Haji, wallahu a'lam bishawab. Ya, syukur Pak. Ya, silakan kembali ke Pak Suparno tadi. Ya, ada dikit Pak Ustadz. Pak Ustadz tentang ini slide materi ya. Yang slide yang kedua itu mungkin belum
karena belum dijelaskan atau saya lagi ngantuk mungkin tadi, antara slide yang ayat 100 sampai 102 disandingkan dengan hadis tentang khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, itu ada relevansi yang konkret nggak, Tad? Apa maksudnya kira-kira? Kalau Oh, yang yang di itu Pak Haji ya, yang di halaman slide halaman 2. Coba slide. Oh iya, ambil kanan. iya. Ini mohon maaf, copy paste dari. Nah, itu ya. Jadi Ya, tidak ada mohon maaf. relevansi langsung ya, Tad, ya. Iya, ini salah tadi, makanya tidak kita baca tadi. Salah Iya. hadis, salah Kalau penempatan hadis. Iya. Kalau Karena ini halaman bukan kaitan dengan belajar mengajar, iya, tapi berkaitan tentang ujian. iya. Ujian bagi orang yang akan dinaikkan derajatnya gitu. Ini yang lebih tepat sebetulnya surah Al-Insan. Oh, Hal anta al-insani hin minadari lam yakun syai'at qura inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtali dan seterusnya gitu. Jadi mohon maaf Siap, salah penempatan hadis. siap, Tad. Makasih konfirmasinya Pak Haji. Ya, terima kasih sama-sama, Tad. Terima kasih Pak Her. Ya, saya kira cukup kan di sini ya pertemuan pada pagi hari ini. Alhamdulillah Pak Ustadz banyak pertanyaan dan berkah bagi kita semuanya, dan tentu saja makin banyak pertanyaan berarti makin tambah ilmu kita, insya Allah gitu Pak Ustadz ya. Insya Allah. Baik Pak Ustadz, boleh Pak Ustadz memberikan closing statement dan kemudian menutup dengan doa, silakan Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kaji itu menjadi wawasan dan menjadi amalan, dan senantiasa apa yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala membimbing dan menjadikannya sebagai investasi dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan memanjatkan doa agar senantiasa Allah limpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semuanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma a'izil Islam wal muslimin. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ij'alna minal muttaqina imama waj'alna minal mu'minina imana waj'alna minal muhsinina ihsana. Allahumma la haula wala quwwata illa billah waj'al baldatana hadi Indonesia baldatan tayyibatan wa rabbun ghafur waj'al jam'ana hada jam'an muskaf wa majlis ta'lim muskaf hada mubarakan fihil barakah fi rahmah fi ridhaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun Pak Bapak Haji Agus Heri dan Bapak semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan keberkahan dan maghfirah kepada kita. Kurang dan lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada Bapak Haji Agus Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.